Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi wa tabi'in wa muslimin wa syafi'in أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على الأمور والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب زدنا علما وارزقنا فهما وجعلنا صالحين. Para bapak, para ibu, jamaah sholat maghrib, wa ta'lim wa isya rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat bersilaturahim, bertolak ilmi untuk meningkatkan pengetahuan kita, utamanya di dalam memahami dan mengetahui tentang isi kitab, dan kita belajar bersama-sama Wasyatul Mustafa. Kita lanjutkan topik kita pada hari ini, masih di bab sedekah, tentang sedekah. Tuku halaman kita niku. Halaman 15. Halaman 15. Soalnya teng mriki niku kadang benten saking teng mriki. Iya. Ada. Dan pas baca juga di sini ada. Iya. Udah ada ya? Iya, jadi kadang bukan tidak ada. Di situ di situ pertama, di sini tengah, kadang masih tak cari. Oh, gitu. Urutan ini tidak sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, Ya Aliyu, hubba li akhika, hubbal li ahika, halaman 15. Ya. Kama tuhibbul nafsika. Kama tuhibbul li nafsika. Bapak Ibu, adik-adik rahimakumullah, ada wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sangat pendek namun maknanya cukup mendalam. Wahai Ali, cintailah saudaramu seperti engkau mencintai dirimu. Tentu dalam konteks luas, saudara itu adalah akhul muslim, sesama agama Islam. Lebih luas lagi, mencintai sesama manusia. Nah, kalau sudah sama manusia, berarti kan seluruh yang bertetangga dengan kita, yang berinteraksi dengan kita. Berarti se-Indonesia, se-dunia ini harus saling mencintai aslinya. Harus saling mencintai, minimal kita menghargai kepada sesama manusia. Tetapi memang dalam konteks ini maknanya barangkali dimaksudkan adalah mencintai saudara sesama muslim, lebih-lebih saudara yang sekandung dengan kita. Mengapa demikian? Keterangannya Rasulullah itu ya karena ciri-cirinya orang beriman itu salah satunya adalah mencintai saudaranya, mencintai saudaranya. Ya, bahkan di dalam hadis yang lain misalnya, la yu'minu ahadukum atau la yu'minu abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Tidak dianggap beriman seseorang, kata Rasulullah itu, sampai dia mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Ya maknanya yang lebih luasnya adalah ya kita mencintai dalam konteks apa? Ya mudahnya begini,
kalau kita itu mencintai suatu barang yang kita miliki, semestinya apa ya, kita mencintai saudara kita itu yang harapannya memiliki barang yang sama, harapannya. Tetapi itu kan secara zahiriyah tentang materi yang kita miliki barangkali, dan tidak semua orang memiliki materi, tetapi lebih terfokus kepada suka dalam hal agama. Jadi kita akan merasa senang, merasa cinta kepada saudara kita, bagaimana kita mengajak orang lain saudara kita itu dalam memahami dalam hal agama. Mestinya kita miri sakit hati atau mangkel kalau saudara kandung kita nggak paham bab taharuf misalnya. Nah, ini kan kita kan jadi PR ini. Nah, justru kalau kita biarkan itu, apakah kita tergolong kategori orang yang tidak cinta kepada saudara kita? Kan alhamdulillah. Nah, kalau sudah nggak cinta kepada saudara sendiri, apakah kita termasuk orang yang tidak beriman? Ya kan alhamdulillah. Tentu barangkali tidak beriman itu adalah dalam kadar-kadar kita sampai derajat yang kafir misalnya. Nah, ini harus kita evaluasi, muhasabah bagi kita sendiri. Karena membahasnya demikian, hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu nafsihi, sampai dia mencintai orang lain sama seperti mencintai dirinya sendiri. Ya kalau di dalam hadis yang lain ya tentu karena kita ini satu tubuh, yang mana satu tubuh ini yang kalau ada yang organ yang sakit maka semua akan terasa sakit. Itu sudah bagian daripada cinta yang luar biasa. Ya karena sama-sama saudara, sama-sama saudara. Al-Mufrah Malum Ki Haji Sudi Dahlan Kancut itu pernah menyampaikan demikian. Jangankan sepupu, ya, sepupu itu kan hanya beda ibu ya, sorry sepupu itu beda satu umbah. Sepupu itu satu umbah ya. Nah kalau dua pupu beda dua umbah. Artinya adalah sesungguhnya kita ini kalau ditarik ke atas sampai dengan Nabi Adam alaihissalam udah ada berapa pupu kita itu. Ya dalam konteks itu saja berarti kita hakikatnya kita ini bersaudara sebenarnya. Nah kalau sudah saudara, maka apapun yang dikerjakan oleh tiap-tiap saudara kita itu, ya salah minimal diiring. Misalnya. Kalau merembet yang lain dalam konteks dakwah, tentu dakwahnya kan merupakan kewajiban bagi diri kita. Ada kemungkaran, ya kalau bisa diingatkan. Falyughayyir biyadihi, ya kalau mampu, ya. Wa illam yastati fa bi lisanihi fa bi qalbihi, tetapi bahwa al-aful iman, tapi itu selemah-lemahnya iman. Nah, ini wasiatnya Rasulullah terkait mencintai saudaranya seperti mencintai dirimu sendiri. Dan hukumnya haram manakala ada saudara kita, jangan saudara, tetangga kita nggak bisa makan, lalu kok kemudian kita diam saja, seperti kisah yang lalu itu. Ada sebuah orang alim ulama yang ingin berangkat haji, tetapi itu ada tetangganya yang nggak bisa makan, bahkan bangkai dimakan, yang haram dimakan. Sehingga Allah menggantinya ketika itu memberikan semua hartanya, bekalnya untuk berangkat haji, diberikan semuanya kepada orang yang makan bangkai yang kelaparan itu, yang tidak mampu itu, tetapi Allah sudah mengganjar sebagai balasan pahala ibadah haji. Kan semestinya kan demikian. Ya dalam konteks sekarang misalnya kalau ada orang isolasi mandiri di rumahnya yang tidak boleh keluar rumah, kalau keluar rumah akan mencelakakan orang lain, ya setidak-tidaknya minimal adalah kita naruh makanan kayak di depan pagarnya dan sebagainya. Itu adalah bentuk kecintaan kita kepada saudara-saudara kita. Ya. Jangan malah dicela, mohon maaf ini. Ya. Memang saya tidak tahu ya kasus yang penyakit yang sekarang lagi marak ini kan sanksi sosialnya lebih tinggi kan? Sanksi sosialnya lebih tinggi, berat emang. Dicaci, tanda petik dicaci walaupun nggak terang-terangan. Jangan kok kena. Wah, padahal penyakit bisa kena sama siapapun itu. Padahal itu kan bukan perbuatan yang katakanlah bukan perbuatan yang orang yang kena itu belum tentu orang yang berdosa.
Nah, bagaimana dengan orang yang berzina? Mestinya tambah dicela mestinya. Nah, sekarang kembali sekarang itu. Orang yang berzina malah dilulukan, yang saya ini. Ya. Orang yang berzina malah dipuja-puja tanda petik, ya, diululukan, ya, dibangga-banggakan. Tapi orang yang seorang tokoh ulama misalnya, sekarang banyak kiai meninggal gara-gara itu. Nah ini, itu bagian daripada cinta kita kepada saudara-saudara kita. Versinya dari segi manapun, terserah kita bagaimana memahaminya. Lanjut. Ya Aliyu, utlubil khaira, inda sabahil wujuhi, wa akrimid dhaifa, fa innahu idza nazala biqaumin nazala ma'ahu rizquhu, wa idza irtahala bidunubi ahlil manzili fayulqiha fil bahri. Ini wasiat berikutnya, topiknya sama tentang sedekah, tapi di sini sedekah kepada tamu. Wahai Ali, carilah kebaikan di samping orang yang baik wajahnya, dan muliakanlah tamu, karena tamu itu jika datang ke suatu kaum, maka ia membawa rezekinya juga, dan apabila ia pergi, maka dia membawa dosa-dosa penghuni rumah yang didatangi, lalu membuangnya ke laut. Jadi kalau sekarang ada bahasa buang ke laut, sesungguhnya dulu sudah pernah ada bahasa buang ke laut itu. Tapi konteksnya adalah ketika tamu itu setelah pulang dari rumah kita, dia akan membawa dosa-dosa dan membuangnya ke laut. Falyulqiha fil bahri. Jadi orang yang bilang buang ke laut itu bukan hal yang baru, buang sial. Baik. Ini terkait dengan bagaimana kita menjamu tamu. Tentu tamu yang sesuai dengan syariat kan begitu, bukan tamu-tamu yang macam-macam. Kita bukan macam-macam. Betapa pentingnya tamu itu sampai Rasulullah itu bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu. Nah, orang ya masih banyak orang yang enggak mau ketamuan, ya enggak mau kedatangan tamu, ya kalau bahasa Madura ketamuan gitu ya. Ya karena barangkali khawatir akan menghabiskan makanannya, repot kepada keluarganya. Ya kalau 1-2 barangkali tidak, itu bukan menjadi alasan. Kalau tamu juga tidak datang tiap hari, kecuali kalau berkali-kali, itu lain lagi ceritanya. Yang ritmenya sudah ketahuan. Toko-toko pas awan, pas waktu makan siang tiap hari, ini kan sudah ketahuan nih ritmenya ini. Ya. Tetapi kalau kita mampu ya sediakan saja. Saya itu setiap sowan yang saya tahu, ada tuh kiai di daerah Tajinan itu, setiap tamunya itu wajib makan. Ya, wajib makan. Titik akhir wajib makan. Ya. Dan kebetulan kiainya kan orang Madura, ini masih menjaga bahasanya tradisi lah. Tapi sesungguhnya itu bukan tradisi, itu adalah nilai-nilai syariat yang dibungkus oleh budaya. Memberikan makan kan jatuhnya kan sedekah. Nah di sini muliakanlah tamu. Ya seharusnya dikeluarkan semuanya seadanya, tapi jangan diada-adakan. Walaupun memang ada seseorang yang saking ingin menghormat tamunya itu bahkan sampai mengada-adakan. Ya ini kan pro kontra. Karena kalau ada tetangga itu yang beliau bercerita, sampai sekarang saya tuh belum bisa niru guru saya katanya.
nopo Pak, saya maksudnya apa karena sudah haji. Nopo Pak, guru saya itu ketika ada tamu dan ketika dia tidak punya dan beliau tidak punya apa, itu diutang-utang loh katanya. Itu sampai dihutang-hutang kan bukan karena hutangnya tapi karena ingin menghormat tamunya. Siapapun orangnya, apakah dari dari orang awam bahkan orang alim. Nah kadang-kadang kita terbalik, lek wong alim, orang pangkat itu disediakan, lek orang biasa nggak disediakan, cukup banyak putih, letek, ya. Atau maksimal teh panas kan. Itu juga sudah bagus. Tetapi prinsipnya adalah bagaimana kita memuliakan tamu. Disemandakno, dipersilakan dulu, itu kan adab seperti itu adabnya. Dipersilakan dulu, ya. Kalau punya roti, sampaikan rotinya. Ditawari minum kopi atau teh, lebih-lebih itu kawan kita, kawan akrab kita, nah, ini kan luar biasa ya. Ya tentu semuanya akan kembali kepada diri kita, babnya bab sedekah kok. Maka yang kita keluarkan 1, maka balasannya pasti akan 10. Lebih-lebih janjinya adalah idza nazala biqaumin nazala ma'ahu rizquhu. Dia bawa rezeki tamu itu, membawa rezeki. Dan kita pastikan dan kita tekankan di sini, rezeki itu tidak harus berupa materi, ya. Tidak harus berupa materi. Ya, alhamdulillah saya itu termasuk dalam kondisi pandemi ini, saya tidak pernah menolak tamu saya, walaupun harus dengan protokol kesehatan. Tidak pernah menolak tamu di rumah itu. Dan biasanya kalau orang yang biasanya ngopi, hanya sekedar ngopi, ya kita semangat di garasi karena di dalam rumah tidak boleh ada asap. Ya kita sampaikan, kita kasih kopi, tapi dengan duduk berjarak itu sudah selesai kan? Sudah selesai. Bahkan supaya ada manfaatnya, itu pembicaraan kadang-kadang kita tanya seputar bab hukum Islam. Itu kan lebih jauh manfaat. Nah, ini tamu. Wa idza tahara irtala bi dhunubi ahli manzil. Setelah dia pulang, maka dia akan bawa dosa-dosa kita tuan rumahnya, itu kan luar biasa. Menghapus dosa-dosa. Maka dalam konteks bertamu ini tentu menguntungkan tuan rumah, baik si orang lain yang bertamu kepada kita itu. Mereka jatuhnya silaturahim, kita jatuhnya adalah bersedekah dan membuang dosa-dosa kita. Sesungguhnya begitu mudah kita menghilangkan dosa kita, menambah kebaikan sangat mudah. Cuman tinggal mau atau tidak saja. Makan sekarang itu kalau di kota kan repot. Di kota repot. Iya. Kalau di desa itu ya, kayak di desa saya dulu ya, orang itu nggak pernah nolak tamu. Cuma kalau di sini kan bertamu di kota, misalnya kayak di perumahan kan repot gitu loh. Ditanya dulu keperluannya apa. Betul. Ya. Kecuali kalau kenal, kalau nggak kenal kan repot. Ya. Di desa itu masih nggak kenal ya, kalau nunggu kemana itu masih bisa. Gitu. Tapi kalau di sini kan repot. Saya tuh pernah ngalami itu, ya zaman saya masih mahasiswa sih, datang ke dosen yang belum dikenal. Nah, senior saya bilang coba datang ke Pak itu, silaturahmi itu repot. Buru-buru dibukain gitu loh. Jadi pagernya itu dia itu dari pintu, kita di luar pagar. Mau ketemu siapa? Sama sudah janjian atau belum? Repot kan kita. Benar. Saya tuh dulu diminta untuk silaturahmi. Cepat silakan. Senior kita. Saya merasa kok ini kalau dipraktekkan di kota itu agak repot ya. Betul. Memang ada sisi negatif yang mulai luntur memang ya. Mulai luntur. Mana gitu loh. Pengalaman saya. Tapi kadang juga orang takut di kota itu juga kadang masuk akal. Kita takut kan orang itu jahat gitu loh kadang. Apalagi belum dikenal. Antisipasi juga. Pernah ya waktu gitu tadi. Waktu saya di SMA tamu. Dukung saya orang Madura dari desa lagi. Ya itu masuk kan. Begitu masuk ke ruang tamu, waktu itu kamarnya cuma satu, kamar saya itu. Jadi anak saya itu biasanya
kan tidurnya di rumah. Jadi dompet apa taruh di rumah di rumah itu. Ya kan rokok itu saya rokok apa kan? Rokok saya tinggal dua liter. Saya merasa tamunya lagi kurang kan? Saya ngambil uang ke dalam, tak suruh Pak, ikat rokok yang mana saya itu. Ternyata rokoknya sudah habis. Yang dihargai tamunya itu. Niatnya menghargai tamu, kita kan, iya, kok konteks dipraktekkan di Kalau saya bawa ke orang lain, orang Madura, ke orang Madura, pernah saya bawa telepon dari sebuah ke Madura asli di Madura itu, memang heran. Iya. Orang Madura itu kayak gini. Jangankan tuan rumah, kadang tetangganya itu ikut, sama sih ngalami. Jadi saya bertamu, itu bukan hanya tuan rumah, tetangganya itu ikut. Oh iya, dari Malang, iya, gini. Saya tetangganya ikut nyambut gitu loh. Soalnya dia sampai kebun. Iya gitu loh. Lalu saya ngalami gitu loh. Jadi gitu. Oh, di sini sulit sekali nih kalau dikatakan. Betul. Memang ya kita menyikapinya tentu dengan ada batasan-batasan ya. Ada batasan-batasan yang tentu kalau dalam perkotaan siapa tamunya kenal tidak itu sangat-sangat wajar lah. Sangat wajar. Ya. Barang berharga itu. Betul ya. Itu sangat wajar kan di perkotaan. Tapi dalam konteks ini misalnya yang dimaksud bertamu itu tentu yang sudah kenal dengan kita, yang sudah janjian dengan kita, yang akan kita silaturahmi, yang sudah disemayani bahasa Jawanya itu, ayo turun nang rumah misalnya. Lebih-lebih sekarang ada HP, nanti ke rumahmu ya. Itu konteksnya barangkali seperti itu. Jangankan kalau di perkotaan, apalagi di kita sebut jalan ijen itu kan hampir tidak ada tamu kan. Itu hampir nggak ada tamu malah itu. Waktu itu pagar itu buka masuk itu kan kalau tamunya keluar aja datang pulang selesai. Istilah semayanan masih Betul. kalau semayanan orang misalnya mau tamu memang apalagi kalau bukan bukannya yang laki-laki pindatnya di rumah mesti dilarang kan. Betul. Itu biasa. Ya karena kan saya memahami konteks wasiat ini adalah ketika masyarakatnya itu betul-betul aman, guyup, seram-seramung. Ya kalau kita lihat perumahan gede di elit-elit ini enggak sama sekali nggak seramung itu. Memang ada beberapa budaya-budaya yang luntur. Memang satu sisi ini berkembang maju sekali, tapi ada beberapa budaya-budaya yang sudah meluntur. Kalau di desa saya itu di Toket itu ceritanya, Kasar ada namanya desa Toket. Lebih-lebih kalau bulan lebaran itu masing-masing rumah makan. Jadi tidak usah khawatir kelaparan kalau di sana. Karena masing-masing rumah itu makan. Dan orang-orang tua kami bercerita kalau nggak makan penghina namanya itu. Ya. Kalau nggak makan penghina kepada tuan rumah. Dan ini yang terus kita jaga, Dan saya berusaha semasa mungkin untuk menjaga itu lebih tamu yang lama tidak ketemu itu pasti saya suruh makan kan itu. Pasti saya suruh makan. Ya, walaupun di rumah tidak masak, itu tak berikan rujak, gado-gado ya sebagai pengganti daripada itu semuanya. Dan tidak usah berpikir apakah mengurangi daripada materi kita, tidak, hakikatnya itu tidak. Hakikatnya itu tidak. Lebih-lebih ada bonusnya. Bonusnya apa? Dosa-dosa kita itu terkurangi. Cuman ya dosa-dosanya adalah dosa-dosa yang cili-cili itu, bukan dosa yang besar-besar. Dosa yang kecil-kecil itu. Ya. Baik. Betapa pentingnya memuliakan tamu. Ya, maka Rasulullah kan juga memuliakan tamu. Ya. Dan saya pikir di Jawa juga masih banyak kok, utamanya tempat-tempat yang wilayah pedesaan perkampungan itu masih banyak juga sama lah kondisinya sama. Ya. Dan keberkahan rezekinya akan terus. Ya. Berkah itu bukan pada banyaknya ya, tapi cukupnya. Kita sering mendengar kisah-kisah cerita nyata, ada seorang pegawai yang gajinya 7.500.000, istri 1, anak 3, anak 4, tapi sebulan cukup. Istrinya ibu rumah tangga, itu kan namanya kan barokah.
Dari mana ya Allah alam, tidak mau dipikir-pikir sudah. Dan insya Allah itu yang kami terapkan, itu sudah kami terapkan sudah itu. Dan saya yakin orang-orang yang belajar itu semuanya menerapkan itu semuanya. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, Ya Ali, lam tadkhulil malaikatu lan tadkhulil malaikatu baitan baitan fihi fihi tasawirun tasawiru au tamathilun au tamasilu au aqin au akin liwalidayhi liwalidayhi au baitun au baitun la yadkhuluhu dhaifun. la yadkhuluhu dhaifun. Ini tanda petik ancaman bagi rumah-rumah yang ada ininya ya. Maka tidak akan masukkan malaikat. Wahai Ali, malaikat itu tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya il ma'rufa walau ma'as suflati. Qala Aliyyun wa mas-suflatu ya Rasulullah. Qala alladhi idza wa'idha lam yatta'idh wa idza zujira lam yanzajir wa la yubali ma qala wa ma qila lahu. Wahai Ali, berbuat baiklah meskipun kepada as-suflah. Ali bertanya kepada Rasulullah, apa as-suflah itu Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang jika dinasihati tidak mau menerimanya, jika dihalau tidak mau pergi dan tidak peduli dengan apa-apa yang dikatakan orang kepadanya. Artinya orang ini, kalau versi kita apa istilahnya ini? Angel tuturane. Angel tuturane. Tapi oleh Rasulullah itu masih diperintahkan untuk berbuat baik. Berarti berbuat baik itu kepada siapapun dan dimanapun. Berbuat baik ya. Orang nasihati tidak mau, itu kita nasihati karena nasihat itu merupakan bagian daripada perbuatan amar ma'ruf. Juga mencegah kemungkaran sebetulnya. Nahi mungkar juga iya. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangannya, dengan lisannya. Tentu nasihat yang baik ini adalah berubah dengan lisan kita. Dan yang paling mudah memang untuk zaman sekarang, apalagi orang yang diberi kemampuan lebih oleh Allah berupa ilmu yang banyak misalnya, maka dia berkesempatan untuk memberikan nasihat di dalam mau'idhatul hasanah atau ceramah agama dan macam-macam. Juga barangkali di situ ada orang-orang yang terkategori orang-orang seperti ini, tetap kita wajib bagi kita untuk tetap memberikan nasihat, berbuat baik kepada orang itu dan peduli kepada orang itu. Coba malah di kampung-kampung misalnya. Ya, kalau kita mencontoh Rasul kan tidak pernah mengkampungkan seseorang. Tidak pernah Rasul mengkampungkan seseorang. Pokoknya kembali kepada Rasulullah berjalan, kembali kepada Rasulullah. Itu Rasulullah kan punya murid sahabat punya murid tabi'in punya tabi'in punya murid tabi'in sampai kepada para ulama, sampai kepada kita ini, termasuk beliau pengarang Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini yang kita pelajari hari ini. Insyaallah ilmunya beliau ini kan juga ilmunya Rasul dari siapa? Dari Allah melalui wasilah malaikat Jibril. Mudah-mudahan semua yang dinasihatkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, jami'il muslimat diberikan keberkahan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya kita sampai kepada akhir kita dimatikan oleh iman Islam, husnul khatimah.
رب فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.